di image, perhatikan gambar ya. Di sini ada gambar mana? Oke, ini ya, biar kelihatan. Oke, Pak Guru punya satu gambar, yaitu gambar Bale Bengong. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada 4 pilar yang berdiri ya. Ini. Oke, 4 pilar yang berdiri. 1 2 3 4. Nah, pilar ini kalau misalnya kita ibaratkan kan bisa kita cari panjang ya, panjang pilar agar bangunan Bale Bengong atau gazebo ini berdiri dengan kokoh. Nah, dari bangunan ini sebenarnya kita sudah melihat konsep dari bangun 3 dimensi ya, bisa diperhatikan mungkin lebih dekat ke kubus ataupun balok. Nah, apa yang akan kita cari pada bangun ruang tersebut ya? Nah, yang kita tentukan adalah panjang ya, panjang dari rusuk ya. Kalau yang berdiri ini rusuk tegak ya, terus yang di bawah, nah ini tempat duduknya ini kan ada alas. Nah, itu juga bisa kita lihat dari satu pilar ke pilar yang berikutnya ya. Misalnya pilar ya. Nah, oke, pilarnya itu kita cari, itu kan bisa dihubungkan ya. Sehingga kita bisa menentukan jarak ya, jarak dari pilar satu ke pilar berikutnya. Nah, itu dah kalau misalnya kita simbolkan ke konsep kubus atau maaf ya, konsep kebangun ruang 3 dimensi ini bisa kita buat sangat mudah ya. Jadi kita tidak usah mengukur langsung bawa meteran. Misalnya kalau misalnya kalian nggak punya bangun seperti pada gambar, tentunya kita bisa menuliskan di atas kertas ya, memperkirakan berapa sih ukuran yang bagus agar bangun gazebo ataupun Bale Bengong yang kita buat tidak miring ya, ataupun berdiri dengan kokoh. Nah, ini akan kita atau Pak Guru jelaskan ke slide berikutnya. Oke, ke materi. Nah, di sini kita perhatikan ya, kita bisa lihat hubungan ya dari gazebo ini dengan kubus ini ya. Jadi hubungannya itu adalah, nah ini setiap pojokan ini ya, ke pojokan itu memiliki hubungan ya, bisa kita lihat hubungan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita mencari, misalnya ya, kita mau mencari mana tuh, nah ini kita mau mencari jarak itu, berarti bisa kita simpulkan di sini mencari jaraknya. Kalau kita mencari atas, bisa kita simpulkan di sini. Nah, oke, itu yang bisa kita pahami terkait konsepnya ya, konsep bangun ruang yang ada pada gazebo. Oke, kita akan lanjut ke pemahaman konsep. Let's go. Jadi ini untuk pertemuan pertama, Pak Guru akan mereview terkait materi dimensi 3. Nah, kita akan melihat hubungan-hubungan antara titik ya, ini titik, garis, dan bidang ya. Hubungan dari, nah bidang ini adalah, kalau kita pahami, bidang adalah bangun datar yang memiliki ukuran panjang dan ukuran lebar. Jadi bidang ini tidak bentuknya seperti segi 4 ini ya, bisa bentuknya segitiga dan bisa bentuknya segi 5 dan yang lainnya. Karena Pak Guru fokuskan di sini kubus ya, jadi Pak simpulkan yang pertama bidangnya segi 4. Oke, jadi kita akan melihat dari hubungan dari ketiga hal tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah titik. Nah, titik itu adalah suatu noktah yang tidak memiliki ukuran. Jadi titik itu tidak memiliki ukuran. Nah, karena tidak memiliki ukuran juga tidak memiliki panjang, lebar, dan tebal. Namun titik itu dapat memiliki posisi. Nah, kita dapat menentukan atau melihat posisi dari suatu titik tersebut. Kalau kita perhatikan pada bangun ruang di gambar, jadi titik yang dimaksud di sini adalah ini ya, pada A. Oke, nih pojokan di A, pojokan di B, pojokan di itu ya, di pojokan itu. Sehingga
bisa diberikan nama, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E, titik F, titik G, dan titik H. Jadi karena pada bangun ruang sudah diberikan nama, yaitu masing-masing titiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang Bapak bilang tadi, titik itu memiliki posisi tidak, kalau pada gambar di sini tidak di pojok aja, tapi bisa kita tulis titik juga di antara A dan B, antara B dan C. Kita bisa buat titik di tengah-tengahnya seperti itu. Nah, di titik tersebut bisa kita tentukan jaraknya, ya. Kalau misalnya ada dua titik, tentunya kita bisa menentukan jarak, ya. Bisa kita mencari panjangnya. Tapi kalau titik sendiri aja tidak bisa kita menentukan panjangnya. Nah, misalnya di sini adalah titik A, ya. Titik A dan B, ya. Titik A dan B. Jadi ini bisa kita cari jarak, ya. Jaraknya ini berapa jarak titik A dan titik B. Kalau misalnya Pak Guru berikan simbol, misalnya jarak E ke F ini yang di atas, ya, adalah A, berarti jarak A ke B itu juga adalah A, karena gambarnya kubus, ya. Kalau misalnya gambarnya bangun ruang yang berbeda, ya itu akan menyesuaikan, ya. Jadi berapa jarak B ke C, ya, jarak B ke C juga A, seperti itu. Oke. Nah, ini akan menarik ketika kita akan menentukan jarak dari, nah yang ini, ya, jarak dari gambar yang ini, jarak dari A ke titik F. Nah, jarak A dari titik F ketika dibangun ruang itu disebut diagonal sisi, ya. Ini yang berada pada sisi depan kalau kita lihat, ya, pada gambar kubus. Nah, bagaimana caranya mencari jaraknya itu? Jadi kalian harus mengingat kembali, ya, Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat dan tegak. Jadi kalau bisa diperhatikan, yang garis merah ini sisi miring, terus yang di bawah ini adalah alasnya, terus yang berdiri di sini adalah tegaknya. Jadi kita bisa gunakan Pythagoras. Oke, jadi untuk mencari sisi miring itu adalah, ya, A. Kalau misalnya di sini, ya, sisi miringnya itu adalah AF, ya. AF sama dengan akar dari AB kuadrat tambah akar BF kuadrat. BF kuadrat. Jadi seperti itu. Kalau misalnya yang tadi Pak Guru berikan adalah yang AB itu adalah A, berarti BF karena ini kubus juga A. Nah, tinggal kita mencari AF. Jadi bisa kita tuliskan di sini akar dari A kuadrat A pangkat 2, ya, tambah A pangkat 2 juga karena di sini A. Jadi kita dapatkan akarnya adalah 2 kali A pangkat 2, ya. Nah, ini kita dapatkan 2 kali A pangkat 2. Nah, ini bisa kita cari, ya, bentuk sederhananya, yaitu akar 2 kali akar A kuadrat. Jadi A kuadrat itu, nah, A kuadrat itu yaitu A, ya, A kuadrat A pangkat 2 diakarkan menjadi A. Kalau akar 2 nggak bisa, tetepin aja, jadi menjadi A akar 2, seperti itu. Oke, jadi jarak dari A ke F itu kalau misalnya kita masih simulkan dengan
huruf A, jadi panjangnya lah A akar 2. Begitu pula dengan jarak dari ini ya, B ke F sama jaraknya, ataupun C ke F karena ini kubus juga sama. Begitu pula E ke G. Jadi bisa kita simpulkan untuk mencari diagonal sisi dari kubus ini ya dengan A akar 2. Nah, ini akan mudah kalian pahami. Coba Pak Guru berikan angka ya untuk sisi atau panjang rusuk dari kubus itu. Oke. Nah, ini Pak Guru hapus dulu. Jadi perhatikan ya, Pak Guru berikan panjangnya adalah panjang BC adalah 7 cm. Nah, berapakah panjang dari BG? Nah, yang dimaksud BG yang ini ya. Nah, kalau misalnya gambar segitiga yang kita lihat, kalau mau ditulis gambar segitiganya boleh ya. Ini ya. Itu nggak kelihatan. Maaf. Ini ya. Oke, gambar segitiganya. Jadi di bawah adalah B, di sini adalah C, dan di sini adalah yang di atas adalah G. Nah, bagaimana untuk mencari BG? Nah, rumusnya adalah BG kuadrat. BG sama dengan ya di sini. BG sama dengan akar BC kuadrat tambah, tidak panjang dikit ya, tambah CG kuadrat. Oke, jadi bisa kita cari adalah karena ini 7, panjang BC nya 7 pangkat 2 tambah CG nya berapa ya, sama ini 7 ya karena kena kubus, berarti 7 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 7 kali 7 adalah 49 tambah 49. Jadi ini juga bisa kita tulis akar 2 ya kali 49 ya. Nah, akar 49 itu kan adalah 7, berarti 7 akar 2. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, untuk mencari kubus ini berarti panjang diagonal sisinya 7 akar 2. Yang diminta di sini kan sisi BG. Nah, itu hubungan dari titik dengan titik. Ya, bisa dipahami ya. Begitu pula untuk mencari titik yang lain atau diagonal sisi yang lain, misalnya DF akan sama, berarti 7 akar 2. Jadi seperti itu untuk titik dengan titik. Selanjutnya Pak Guru akan lanjutkan dengan titik dengan garis. Nah, titik dengan garis seperti ini ya. Jadi ini Pak Guru akan hapus. Oke, titik dengan garis itu contohnya seperti ini. Titik A ini kita perkirakan ya, di tengah-tengah dari titik. Oke, tengah-tengah dari titik BC. Kita akan mencari jarak dari A ke garis BC. Nah, BC itu kan namanya garis ya, yang seperti Pak Guru jelaskan dari atau ruas garis ya. BC itu ruas garis, sehingga kita bisa mencari hubungan dari titik dengan garis, yaitu kita mencari jaraknya. Oke, jadi kalau misalnya untuk mencari jarak, jadi tetap kita akan menggunakan Pitagoras. Oke, berapakah jarak A ke titik BC? Nah, jarak ke titik BC ini ya. Jadi kan di sana ada hubungan titik dengan garis. Caranya sama. Kalau Pak Guru buatkan gambar ini, ya gambarnya seperti itu ya. Ini A titik
B, dan ini adalah titik bantu. Ini Pak Guru sebut dengan P ya, berarti ini P. Oke, P. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Nah, kembali lagi ya. Jadi di sini kan yang di bawah di sini ada alas, bisa dipakai alas satu tinggi ya, dan yang di samping di sini tegak. Jadi untuk mencarinya bagaimana? Ya, kembali lagi dengan Pitagoras, yaitu AP sama dengan ya, AP sama dengan akar ya, panjang ya, AB kuadrat tambah BP kuadrat Nah, ini bisa kita tentukan bagaimana ya untuk mencari jarak AP. Nah, kalau misalnya seperti yang Pak Guru tadi berikan contoh ya, kita akan berikan misalnya Pak Guru di sini berikan AB adalah 4 ya, panjang AB 4. Berarti panjang BC berapa, panjang BP berapa? Karena P itu memotong di tengah-tengah B dari B dan C, berarti setengahnya dari 4, itu berapa? 2. Nah, sehingga bisa kita dapatkan ini adalah 2 dan AB adalah 4. Bisa kita cari, yaitu sama dengan akar AB-nya adalah 4, berarti 4 pangkat 2 tambah BF maaf kok BF lagi, 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 4 kali 4 adalah 16 tambah 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi ini adalah akar dari 20. Nah, akar 20 ini bisa kita sederhanakan ya. Akar dari 20 ini bisa kita sederhanakan, yaitu akar 4 kali 5. Nah, ini bisa kita tulis kembali. Akar 4 adalah 2. Nah, 5-nya tetap ya, akar 5-nya tetap. Inilah dia jawabannya. 2 akar 5. Jadi jarak dari A ke P adalah 2 akar 5. Itulah namanya hubungan dari titik dengan garis. Berarti kita bisa mencari jarak dari titik dengan garis itu. Kembali lagi menggunakan Pitagoras. Oke. Jadi selalu ya, untuk sisi miring kita bisa, ataupun sisi tegak kalau sudah segitiga siku-siku bisa kita gunakan Pitagoras. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari dari hubungan titik dengan bidang. Ya, tidak jauh berbeda ya langkahnya. Jadi Pak Guru ini hapuskan. Kita akan mencari hubungan dari titik dengan bidang. Jadi bidang itu kalau bisa kita perhatikan di sini adalah, misalnya kita akan mencari jarak dari, nah di sini ini ya, bidang yang di atas ya, bidang di atas yaitu bidang E F G H. Nah, ini ya bidang E F G H. Jadi kita akan mencari jarak dari titik A ke bidang EFGH. Nah, bagaimanakah caranya? Sama ini, kita akan mencari jaraknya dari A ke bidang EFGH. Nah, itu ini Pak Guru gambarkan. Nah, ini ya. Jadi kira-kira jaraknya di sini ya, kita cari titik tengah ya. Nah, seperti itu. Ini agak susah Pak Guru gambar. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya garis bantu seperti tadi ya, Pak Guru buat ini garis bantunya agak mereng dikit.
Ini Pak Guru buat ulang ya. Jadi jaraknya adalah ini. Oke. Jadi berapakah jarak titik A ke bidang EFGH? Nah, caranya mencari ya kita gunakan Pitagoras ya, Pitagoras. Bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan bantunya di sini ya. Nah, ini. Oke, di bawah juga. Berarti kalau misalnya kita hubungkan ke bawah, nah di sini, yang di atas Pak Guru disebut dengan titik bantu O, yang di bawah Pak Guru sebut dengan titik bantu T. Nah, itu. Jadi bagaimanakah untuk mencari jarak dari A ke O itu? Berarti bisa kita gunakan Pitagoras. Ya, caranya mencari adalah A O kuadrat. Nah, ini terlalu atas, ulang ya. AO kuadrat sama dengan akar nih T ya, Pak Guru buat T itu AT kuadrat, AT kuadrat tambah TO kuadrat. TO kita kuadratkan. Jadi kalau Pak Guru berikan tadi masih ya, Pak Guru berikan panjang AB-nya adalah 4. Nah, berapa panjang AC? Ingat kalau misalnya kubus kita dapat panjang AB adalah 4 akar 2. Karena di sini adalah titik tengahnya, berarti menjadi 2 akar 2, setengah dari 4 akar 2 ya. 2 akar 2. Oke. Nah, setelah itu kita kan udah dapatkan AT. Nah, OT-nya berapa? OT kan sama dengan tinggi dari BF. BF itu kan rusuk. Jadi rusuk itu kalau dikubus panjangnya sama. Jadi 4. Oke, 4 cm. Sehingga bisa kita dapatkan ya hasilnya. Jadi tinggal kita ini, maaf ya, seharusnya AU-nya nggak isi kuadrat, maaf ya Pak Guru, salah tuh. Nih AU. Oke, ini karena udah pakai akar nggak sih? Oh ya, dan tadi kan Pak Guru nggak ada buat yang di sebelah kiri sama dengan tuh pangkat 2. Jadi langsung saja ini menjadi artinya adalah kita akarkan ya. Kita pangkatkan 2 akar 2. Nah, ini kita pangkatkan tambah 4 pangkat 2. Oke. Jadi kita bisa cari ya. Nah, di sini yang pertama 2 pangkat 2 adalah 4. Terus akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Ya. Jadi kalau misalnya kita jabarkan berarti 4 kali akar 4. Ya, di dalam akar ada akar. Nah, jadi akar 4. Jadi akar 4 berapa? 2. Sehingga bisa kita hapus kali 2. Ya, tambah 16. Jadi 4 kali 2 itu berapa? 4 kali 2 adalah 8 ya. Nah, bisa Pak Guru tuliskan di sini adalah 8. Seperti itu. Ini sebenarnya trik aja ya, langkah untuk menyederhanakan sehingga kita dapatkan hasilnya adalah berapa? 8 tambah 16 24. Nah, 24 ini bisa kita bentuk sederhana kembali ya, yaitu akar 4 kali akar 6. Nah, ini juga kan bisa kita sederhanakan, akar 4 adalah 2, akar 6 tetap ya. Nah, ini 2 akar 6. Jadi berapakah jarak AO? Jarak AO adalah 2 akar 6 jika panjang rusuknya adalah 4. Kalau nanti beda, bisa kita gunakan dengan langkah untuk Pitagoras ini. Jadi itu yang bisa Pak Guru sampaikan terkait dari hubungan ketiga bentuk tadi ya, titik, garis, dan bidang. Jadi itu review yang bisa Pak Guru berikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, jadi Pak Guru akan berikan latihan untuk kalian mencari ya,
jarak dari, nah ini Pak Guru hapus dulu. Oke, sudah Pak Guru hapuskan. Jadi untuk latihannya, tentukanlah, oke, tentukanlah. Nah, ini Pak Guru minta tentukanlah jarak dari, nah titik ya, jarak dari titik. Nah, Pak Guru isi tengah-tengah di sini. Nah, titik CG tengah-tengahnya kira-kira di sini. Nah, jarak dari A, titik bantunya adalah P. Oke, titik tengah-tengahnya itu adalah P. Jadi tentukan jarak dari AP jika panjang rusuk dari AB adalah 6 cm. Oke, bagaimanakah caranya? Coba kalian cari nanti sebagai latihan. Pak Guru tunggu jawabannya ya. Nanti bagaimanakah untuk cara mencari jarak dari AP. Berarti ini kita akan melihat hubungan dari titik dengan garis. Oke, sekian yang Pak Guru dapat sampaikan. Tolong nanti dicari ya, berapakah jarak dari AP. Jadi Pak Guru akan berikan bantuannya, yaitu nah di sini. Oke, jadi bisa kita cari nah segitiganya ya. Nih. Nah. Oke, segitiganya berarti A, C, P. Nah, berapakah jarak AP? Jadi AC, ingat, diagonal sisi. Berapa? Kalau kalian misalnya sudah paham, tidak usah kalian mencari jauh-jauh diagonal sisinya, pasti kalian dapatkan. Terus CP berarti karena tengah-tengah garis dari rusuk ini ya, rusuk CG berarti kan setengah dari 6. Kalian sudah dapatkan CP, bisalah mencari nilai AP ya, AP. Itu untuk kegiatan review pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat pahami. Oke, Pak Guru tunggu hasilnya untuk kalian coba menyelesaikan ya permasalahan yang Pak Guru berikan. Oke, Pak Guru tutup dengan selamat pagi.